Selamat datang di Radio Malam. Disinilah cerita-cerita yang tak berani diceritakan siang hari, akhirnya menemukan tempatnya. Kisah tentang bayangan yang tak punya pemilik, suara yang muncul tanpa rupa, dan rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Desa Kedaung di Jawa Timur dikenal sebagai desa penghasil padi terbaik di kecamatan itu. Hamparan sawah membentang luas, hijau selama musim tanam dan menguning menjelang panen. Namun, di balik keindahan itu, ada dua nama yang selalu menjadi pusat perbincangan. Pak Haji Sirin dan Pak Gofur, dua juragan padi yang sejak lama bersaing dalam diam. Persaingan mereka tidak sekadar urusan harga gabah atau luas lahan, tetapi juga menyangkut ego dan gengsi sebagai orang terpandang di desa. Pak Haji Sirin, lelaki berusia 55 tahun, terkenal tegas dan disiplin. Sawahnya tertata rapi, dikerjakan belasan buruh yang setia karena ia dikenal dermawan. Sedangkan Pak Gofur, lebih muda beberapa tahun, cerdas membaca peluang dan cepat kaya setelah membeli mesin penggilingan modern. Keduanya awalnya saling menghormati, sampai suatu kejadian menjadi pemicu permusuhan panjang. Pagi itu, di Balai Dayasa, warga berkumpul menunggu pengumuman hasil panen terpadu. Namun ketika data dibacakan, nama Pak Haji Sirin menurun drastis. Sementara Pak Gofur justru mengalami peningkatan tak wajar. Warga mulai berbisik. Ada yang merasa aneh, karena sawah Pak Haji Sirin selama ini lebih subur dan terawat. Setelah rapat bubar, Pak Haji Sirin memandangi papan data itu dengan wajah keras. Ini seperti ada yang bermain di belakang, gumamnya lirih. Ia merasa sesuatu tidak beres, namun belum berani berspekulasi. Di sisi lain, Pak Gofur berdiri beberapa meter darinya, menyunggingkan senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Senyum itu justru semakin membuat hati Pak Haji Sirin gelisah. Malam harinya, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Lumbung padi Pak Haji Sirin bergetar seolah ada yang menggatuking getak dari dalam. Ketika ia membuka pintu lumbung, udara pengap bercampur bau tanah menyeruak. Tumpukan gabah yang siang tadi masih kering, kini tampak kusam dan menghitam di beberapa bagian. Di antara karang-karang itu terdengar suara halus seperti desisan ular. Ia memeriksa dengan lampu minyak, namun tidak menemukan apapun. Hanya saja bulu kuduknya berdiri ketika merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan. "Asdik," ucapnya pelan. Ia menutup kembali pintu lumbung dan pulang dengan perasaan tidak nyaman. Keesokan harinya, desas-desus mulai beredar. Beberapa warga mengaku melihat sosok bayangan melintas di sekitar sawah Pak Gofur pada malam sebelumnya. Ada juga yang mengatakan mendengar suara perempuan menangis dari arah lumbung padi Pak Haji Sirin. Berita itu menyebar cepat, apalagi ketika dua ekor kerbau Pak Haji Sirin ditemukan mati mendadak tanpa luka. "Ini tidak wajar, Haji," ucap Pak Karman, tetangganya, saat membantu memindahkan bangkai kerbau. "Kalau bukan penyakit, bisa jadi ada yang mengirim sesuatu." "Siapa yang berani macam begitu?" balas Pak Haji Sirin, tapi matanya jelas menyimpan curiga. Di rumahnya, Pak Gofur juga merasakan keganjilan. Istrinya, Bu Aminah, melapor bahwa beberapa karung padi tiba-tiba seperti bergerak sendiri. Awalnya ia menganggap itu tikus, tetapi setelah diperiksa tidak ada jejak hewan, hanya karung yang bergeser seperti diinjak sesuatu dari dalam. Pak Gofur menahan keresahan itu. Ia tidak ingin warga tahu bahwa lumbungnya juga mengalami hal aneh. "Sudahlah, Minah, jangan cerita ke siapapun. Nanti orang-orang salah paham," ucapnya. Namun dalam hati ia mulai yakin bahwa Pak Haji Sirin sedang bermain kotor. Hingga suatu malam, langit tampak kelabu meski hujan tidak turun. Di tengah keheningan itu, terdengar suara ketukan di pintu rumah Pak Haji Sirin. Ketukan yang lambat namun berat. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya seikat jerami basah yang ditaruh di depan pintu. Jerami itu memancarkan aroma busuk seperti bangkai. Pak Haji Sirin segera membuangnya. Namun sejak itu rumahnya dipenuhi gangguan. Suara langkah kaki yang tidak terlihat, bayangan yang bergerak di tangga, serta mimpi buruk berulang tentang sawah yang berubah menjadi lautan darah. Di sisi lain, Pak Gofur mulai mengalami hal yang lebih parah. Tubuhnya sering kram di malam hari, seakan ada tengen-tengen kecil yang memegang kakinya dari bawah tempat tidur. Kadang ia mendengar bisikan halus memanggil namanya, "Gofur." Suara itu membuatnya terbangun berkeringat dingin. Ia mulai berpikir bahwa Pak Haji Sirin telah memulai perang santet. Namun warga desa justru melihat gejala berbeda. Mereka memperhatikan bahwa kedua juragan itu berubah dalam waktu yang sama. Keduanya tampak lebih gelisah, mudah marah, dan tidak lagi ramah seperti dulu. Beberapa pekerja sawah bahkan memutuskan berhenti karena sering melihat makhluk aneh berkeliaran di antara padi saat senja pada akhir bulan. Panen mendadak gagal. Bulir padi di sawah Pak Haji Sirin mengering tanpa alasan. Sementara di sawah Pak Gofur, gabah berubah kehitaman seolah disiram cairan tak dikenal. Warga semakin yakin ada sesuatu yang memulai perang tak terlihat di antara kedua juragan itu.
Dan ketika suara gamelan dari rumah, tetua desa tiba-tiba berhenti di malam itu padahal biasanya diputar sampai larut warga makin resah. Mereka percaya bahwa bunyi gamelan kuno itu adalah penanda hadirnya sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Pak Haji Sirin pun duduk termenung di teras rumah, memikirkan semua kejadian. Ia memandangi jalan desa yang sunyi. Angin malam membawa suara gemerisik yang aneh. Dalam hati ia berbisik, kalau ini ulah Gofur, aku tidak akan diam. Di tempat lain, pada saat yang sama, Pak Gofur juga menatap gelapnya sawah. Dari balik jendela, lantai 2 rumahnya. Ia mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Kalau memang Sirin mau perang, biar kita lihat siapa yang kuat. Malam itu menjadi awal dari perang santet yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. 2 juragan yang dulu dihormati kini berdiri di tepi jurang, tanpa tahu bahwa kekuatan yang mereka panggil bukan sekadar alat balas dendam, melainkan sesuatu yang akan menelan mereka perlahan hingga ke sakaratul maut yang tragis. Sejak kejadian ganjil di Lumbung, suasana desa Kedaung berubah. Angin terasa lebih dingin, bahkan pada siang hari, warga mulai enggan melewati jalan yang memisahkan sawah Pak Haji Sirin dan Pak Gofur. Mereka percaya ada sesuatu yang bergerak di antara tanaman, meski mata manusia tidak sanggup melihatnya dengan jelas. Namun pada malam hari, keberadaan itu terasa sangat nyata. Di rumahnya, Pak Haji Sirin duduk di ruang tengah sambil menggenggam tasbih. Lampu minyak di meja bergetar seolah tertiup angin. Padahal semua jendela tertutup. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi suara-suara dari luar mulai mengusik. Gemerisik seperti langkah kaki menyusuri halaman. Sesekali terdengar suara lirih, seperti seseorang mengaduh kesakitan. Mulanya ia menyangka itu suara hewan. Namun ketika suara tersebut terdengar jelas, suara perempuan menangis, terseduh ia bangkit. Siapa di luar? Serunya. Tidak ada jawaban. Hanya suara gesekan sesuatu di dinding kayu rumahnya. Saat membuka pintu, angin malam menerpa wajahnya. Di bawah langit gelap, halaman rumah terlihat kosong. Tetapi di pojok pekarangan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Seikat padi basah tergantung di cabang pohon mangga, diikat dengan kain merah kusam. Butiran air menetes dari ikatan itu, seolah baru diambil dari sawah. Pak Haji Sirin merasakan hawa dingin merayap ke belakang lehernya. Ini pasti kiriman, gumamnya. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil padi itu dan membakarnya di tungku belakang rumah. Api menyala cepat, seperti padi itu dilumuri minyak. Asap yang keluar berbau sangat menyengat, membuat ia batuk berkali-kali. Ketika api padam, ia mendengar suara lain di kejauhan, suara tertawa pendek yang terdengar seperti berasal dari 2 arah sekaligus. Sementara itu, di rumah Pak Gofur, kejadian tak kalah aneh turut berlangsung. Bu Aminah menutup pintu lumbung setelah memastikan tidak ada karung padi yang bergerak. Namun saat ia berjalan kembali ke rumah, ia seperti merasakan ada yang mengikutinya dari belakang. Suara langkah kecil terdengar di tanah becek. Ketika ia menoleh, tidak ada apapun, tetapi jejak kaki mungil terlihat jelas di tanah, jejak kaki anak kecil yang seperti baru keluar dari sungai. Ia langsung berlari masuk rumah dan menutup pintu. Rapat-rapat, Gofur, aku lihat jejak kaki anak kecil di belakang rumah, ujarnya terbata-bata. Pak Gofur berdiri dari kursi, wajahnya berubah pucat. Sudah kubilang jangan keluar malam-malam, katanya singkat, meski suaranya bergetar. Dalam hatinya, ia mulai merasakan ada serangan balasan dari sesuatu yang tidak ia pahami. Malam itu, gangguan bertambah parah. Ketika mereka hendak tidur, dinding kamar diketuk dari luar, perlahan tapi terus-menerus. Suara itu seperti orang memukul kayu dengan tangan kecil. Tok, 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 mengganggu dan membuat kepala pening. Pak Gofur membuka alat penerang dan keluar untuk mencari sumber suara. Tetapi ketika ia sampai di teras, suara tersebut berpindah ke belakang rumah. Saat ia mendekat, suara itu bergeser lagi ke arah samping rumah. Seakan-akan yang mengetuk sedang mempermainkannya. Sirin, kalau ini ulahmu, aku balas, desisnya. Namun tidak ada yang membalas selain angin dingin yang berembus kencang. Malam semakin larut. Di desa yang biasanya tertidur pulas, anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Sebagian warga mengintip dari balik jendela, mencoba mencari sumber kegaduhan. Namun yang mereka lihat hanyalah bayangan gelap bergerak cepat di antara batang padi. Gerakan itu tidak seperti manusia, terlalu ringan dan terlalu cepat. Pak Karman, tetangga Pak Haji Sirin, keluar rumah memeriksa suara kresek dari lumbungnya. Saat ia menyalakan lampu, hembusan angin keras membuat pintu lumbung terbuka sendiri. Dari dalam, terlihat karung-karung padi bergetar, bukan karena tikus atau hewan besar, tetapi seperti sedang disentuh banyak tangan yang tidak terlihat. Ia menutup pintu itu secepat mungkin. Ini sudah mulai, gumamnya ketakutan. Esok paginya,
Ia memutuskan untuk menyuruh keluarganya tidur di rumah saudaranya di desa lain. Sementara itu, di rumah Pak Haji Sirin, gangguan juga semakin intens. Sesekali terdengar suara keras dari atap, seperti ada sesuatu merayap turun. Kadang terdengar suara seretan kain di lantai rumah. Yang paling tidak bisa ia lupakan adalah suara yang muncul dari arah sumur tua di belakang rumah. Siri, suara itu kecil, tapi jelas. Suara yang tidak seharusnya muncul dari tempat sehening itu. Pak Haji Sirin berdiri di pintu dapur, menatap ke arah sumur. Dalam remang cahaya lampu minyak, sumur terlihat seperti lubang hitam yang dalam. Dari sana muncul hembusan udara dingin yang membawa aroma tanah, basah dan sesuatu yang seperti bau mayat lama. "Jangan ganggu keluargaku," bisiknya sambil memegang dadanya yang mulai sesak. Di malam yang sama, Pak Gofur mengalami serangan lain. Ketika ia hendak memejamkan mata, ia merasa selimutnya bergerak, seperti ada sesuatu yang menorik-nerik dari bawah ranjang. Ia spontan menendang selimut dan bangkit. "Sudahlah, keluar, kalian!" teriaknya. Namun detik berikutnya, ia mendengar suara anak kecil tertawa pelan dari sudut kamar. Lampu kamar redup, tetapi cukup untuk membuatnya melihat sesuatu. Bayangan kecil berdiri membelakanginya. Memandangi dinding, rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya gemetar, entah karena dingin atau sengaja menciptakan ketakutan. Pak Gofur mundur 2 langkah. Tubuhnya berkeringat. "Pergi, ini rumahku." Bayangan itu perlahan lenyap, seolah menguap di udara. Menjelang subuh, kedua rumah kembali tenang. Namun bukan ketenangan yang menenangkan, melainkan ketenangan sebelum badai besar. Karena sejak malam itu, kedua juragan tahu bahwa apapun yang menyerang bukan lagi sekadar persaingan usaha. Ada kekuatan yang bergerak bebas, ada dendam yang tidak terlihat, dan ada sesuatu yang menginginkan nyawa mereka. Pak Haji Sirin duduk di musala kecil rumahnya, wajahnya tegang. Kalau Gofur pikir, "Aku takut," dia salah, gumamnya. Di rumah lain, Pak Gofur menggenggam segenggam garam dan kain hitam yang diberikan seorang dukun. "Ini baru permulaan," ucapnya lirih. Permusuhan mereka telah melewati batas manusia. Perang santet telah benar-benar dimulai. Setelah malam-malam penuh gangguan, kedua juragan padi itu mulai mengambil langkah yang tak lagi bisa dibenarkan oleh akal sehat. Perang diam-diam berubah menjadi serangan terbuka. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan cara yang tidak bisa dilihat manusia biasa melalui orang-orang yang hidup di antara gelap bayang-bayang. Pada hari ketiga setelah gangguan pertama, Pak Haji Sirin memutuskan untuk mencari bantuan. Ia berjalan menuju rumah seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa, tepat di tepi hutan jati. Dukun itu dikenal dengan nama Ki Sarta, lelaki kurus berwajah pucat yang dikatakan memiliki kemampuan melihat makhluk halus sejak kecil. Banyak yang menghindari rumah Ki Sarta karena tempat itu dipenuhi benda-benda aneh, kain hitam dengan simbol kuno, tulang-tulang kecil yang digantung di pintu, dan dupa yang terus menyala dari pagi hingga malam. Ketika Pak Haji Sirin tiba, Ki Sarta sedang duduk di beranda, menggerus sesuatu di dalam mangkuk tanah liat. Matanya yang cekung langsung memandangi tamunya, seolah sudah tahu tujuan kedatangannya. "Angin desa sudah berubah, Haji," katanya perlahan. "Aku mencium bau darah di sawahmu." Pak Haji Sirin terdiam sebelum akhirnya berkata, "Aku butuh perlindungan. Ada yang mengganggu keluargaku, lumbungku, hewan-hewanku. Semua tidak wajar." Ki Sarta tersenyum tipis. "Perang ini bukan dimulai oleh angin, tapi oleh manusia, dan yang memanggil sesuatu dari tempat gelap itu bukan hanya dirimu." Kalimat itu membuat jantung Pak Haji Sirin berdegup lebih cepat. "Kau bicara tentang Gofur?" "Aku tidak menyebut nama," jawab Ki Sarta datar. "Tapi aku melihat sosok tinggi berbalut kain gelap berdiri di depan rumahmu 2 malam lalu. Itu bukan kiriman kecil, itu pertanda balasan besar." Pak Haji Sirin meneguk ludah. "Lalu apa yang harus kulakukan?" Ki Sarta mengambil segenggam bunga kering, mencampurnya dengan abu dupa. "Aku bisa membuat pagar gaib untuk rumah dan sawahmu. Namun jika kau ingin balas menyerang," ia menatap dalam-dalam. "Itu jalan yang berbeda." Pak Haji Sirin tersenyum getir lalu berbisik, "Aku tidak ingin diserang tanpa melawan." Ki Sarta mengangguk. "Kalau begitu, bersiaplah. Malam ini kita panggil penjaga." Di Tempot Lane, pada jam yang hampir sama, Pak Gofur juga mendatangi seorang dukun. Bedanya, dukun yang ia temui jauh lebih dikenal karena sifatnya yang keras dan gelap. Mbah Darmo, lelaki tua dengan tatapan tajam dan suara serak seperti suara orang yang lama, berbicara pada roh-roh. Rumahnya terletak di pinggir sungai, di mana airnya tampak lebih keruh dibanding bagian sungai lain. Konon banyak yang percaya bahwa Mbah Darmo menyimpan benda-benda pesugihan di dasar sungai itu.
Saat Pak Gofur datang, Mbah Darmo sedang duduk menatap air sambil menggenggam batu hitam berukir simbol. Tanpa menoleh ia berkata, "Kau datang terlambat, orang itu sudah lebih dulu bergerak." Pak Gofur menghela napas tajam. "Aku tahu Sirin tidak akan diam, tapi aku juga tidak mau jadi tumbal." "Tidak akan," jawab Mbah Darmo, "asal kau siapkan upahnya." Pak Gofur mengangguk. "APA Pan." Mbah Darmo membuka kain kecil di pangkuannya, memperlihatkan boneka jerami kecil dengan mata dari batu merah. "Ini kiriman balasan. Tapi yang kau minta bukan hanya perlindungan, melainkan serangan." Ia mendongak menatap Pak Gofur. Sirin akan merasakan apa itu tirakat yang gagal. Pak Gofur menelan ludah. "Kapan kau kirim?" Mbah Darmo tersenyum. "Malam ini juga." Menjelang tengah malam, dua ritual terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Di dua tempat berbeda, dilakukan oleh dua dukun dengan kekuatan yang bertentangan. Di rumah Kisarta, Pak Haji Sirin duduk bersila di tengah ruangan. Dupa membentuk lingkaran tebal seperti kabut hitam. Kisarta menggoyangkan lonceng kecil yang terdengar seperti suara logam yang retak. Cahaya api lilin memantulkan bayangan aneh di dinding. "Jangan takut dengan apapun yang kau lihat," pesan Kisarta pelan. "Mereka datang untuk membantu." Saat mantra dilantunkan, lantai kayu di bawah mereka bergetar halus. Dari sudut ruangan, muncul sosok gelap setinggi hampir 2 meter. Tubuhnya kurus, namun wajahnya tertutup kain putih kusam. Suara geram pelan terdengar, membuat bulu kuduk Pak Haji Sirin berdiri. "Inilah penjagamu," ucap Kisarta. "Dia hanya tunduk pada satu hal, rasa marahmu." Pak Haji Sirin menggenggam tasbih. "Kalau begitu, lindungi rumahku, dan jika ada yang menyerang, balaslah." Sosok itu perlahan menghilang, namun hawa dingin yang ditinggalkannya masih terasa menusuk hingga tulang di tepi sangga. Mbah Darmo duduk di atas batu besar, memegang boneka jerami yang diikat dengan tali rambut manusia. Di depannya, Pak Gofur berdiri dengan wajah tegang. Air sungai bergolak pelan, meski angin tidak berembus. Mbah Darmo mengiris jari Pak Gofur sedikit dengan pisau kecil. Setetes darah jatuh ke boneka itu. Seketika boneka tersebut bergerak pelan, seakan bernapas. "Dia akan mencari lawanmu malam ini," ucap Mbah Darmo. "Dan dia tidak akan pulang sebelum menemukan mangsa." Pak Gofur menutup hidungnya ketika bau busuk menyeruak dari boneka itu. "Pastikan dia tidak menghampiri rumahku." "Tidak, selama kau patuh," balas Mbah Darmo. Boneka jerami itu lalu tenggelam ke dalam air sungai yang tiba-tiba berubah hitam pekat. Seperti tinta, gelombang kecil timbul, kemudian menghilang. Ritual sudah selesai. Serangan sudah dilepas. Di desa Kedaung, angin tiba-tiba berhenti. Malam begitu sunyi hingga suara serangga pun lenyap. Langit gelap tanpa bintang. Dan dari kejauhan, warga yang masih terjaga mendengar sesuatu seperti langkah kaki yang sangat cepat melintasi sawah diikuti oleh suara berat menyeret tanah. Beberapa lampu rumah padam sendiri, lalu menyala kembali. Lumbung-lumbung padi bergoyang seperti disentuh angin besar. Pak Haji Sirin, yang baru selesai ritual, merasa dadanya sesak sejenak. Ia melihat bayangan tinggi melintas di luar jendela, bergerak cepat menuju jalan desa di Rumele. Pak Gofur merasakan kaca jendelanya bergetar, seolah sesuatu menempel di luar. Ia menahan napas mendengar suara tawa kecil yang bergerak di halaman. Malam itu, dua kekuatan akhirnya dilepaskan. Dua makhluk yang tidak pernah diciptakan untuk berhadapan sekarang berjalan menuju satu sama lain di tengah gelap desa Perong Santet, benar-benar memasuki tahap yang tak bisa lagi dihentikan. Dan tak ada yang tahu bahwa pertemuan dua kekuatan itu akan menjadi awal jatuhnya korban pertama. Malam ketika dua kekuatan gaib dilepaskan, desa Kedaung seperti diliputi kabut pekat yang tak terlihat. Tidak ada hewan yang bersuara, tidak ada daun yang bergerak, dan bahkan suara aliran sungai terdengar seperti tercekik. Warga yang masih terjaga hanya merasakan satu hal, hawa berat yang menekan dada. Di tengah kegelapan itu, dua makhluk yang dipanggil oleh dua dukun berbeda melangkah di antara batang padi. Salah satu tinggi dengan tubuh kurus berbalut kain kusam penjaga yang dipanggil Kisarta untuk melindungi Pak Haji Sirin. Makhluk itu bergerak dengan langkah panjang namun tak menimbulkan suara. Bayangannya bergeser seperti asap, namun jejak kakinya meninggalkan tanah retak. Sementara itu, dari arah sungai, muncul makhluk lain, kiriman Mbah Darmo yang berasal dari boneka jerami berisi rambut manusia dan tetesan darah. Tubuhnya kecil seperti anak-anak, namun kepala dan wajahnya tidak berbentuk jelas. Tubuhnya basah oleh lumpur sungai, dan dari seluruh permukaannya menetes air hitam yang menggerogoti tanah yang ia lewati. Kedua makhluk itu berjalan menuju titik yang sama, sawah di tengah desa. Namun sebelum mereka bertemu, ada seseorang yang tidak seharusnya berada di sana. Namanya Maman,
buruh tani yang setiap malam meronda untuk memastikan tidak ada maling padi. Pekerjaannya sederhana, tetapi malam itu langkahnya tidak membawa keberuntungan. Ia berjalan sambil membawa lampu baterai kecil, mencoba mengusir rasa kantuk. Hembusan angin tak ada, namun suara-suara halus terdengar jelas dari antara batang padi. Kok sawah kayak bernapas, gumamnya lirih saat ia menyorotkan lampu ke tanah. Ia tertegun melihat lumpur di beberapa titik berubah warna menjadi hitam seperti tinta. Aroma busuk menusuk hidungnya, membuat ia hampir muntah. Namun sebelum ia sempat menjauh, terdengar suara geraman rendah dari arah selatan sawah. Maman berbalik, lampunya menyorot ke arah batang padi yang bergerak perlahan, seperti bentuk tubuh tinggi sedang berjalan menuju dirinya. Siapa itu? Teriak. Tidak ada jawaban. Ia mundur perlahan, tetapi dari arah belakangnya tiba-tiba terdengar suara tertawa kecil, suara anak-anak. Namun terdengar serak dan tidak manusiawi. Maman terpaku, lampunya bergetar di tangannya. Dari sela batang padi di belakangnya, muncul sosok kecil berlumpur yang merangkak pelan. Tubuhnya mengeluarkan bunyi seperti kain basah diseret tanah. Astagfirullah, bisiknya. Ia berlari, tetapi sawah itu seolah berubah menjadi labirin. Setiap kali ia berbelok, suara langkah kecil mengikuti. Setiap ia mencoba melompat pematang, tanah di bawahnya tiba-tiba licin seperti dilumuri minyak. Maman terpeleset dan jatuh. Lampunya terlempar jauh ke lumpur. Dalam gelap, ia merangkak mencoba bangkit. Namun saat ia menyentuhkan tangannya ke tanah, ia merasakan sesuatu, bukan lumpur, tetapi jari-jari kecil dingin yang menggenggam pergelangan tangannya. Lepas, ia menendang, tetapi cengkeraman itu semakin kuat. Tawa kecil terdengar di telinganya, sangat dekat, seolah makhluk itu menempel di punggungnya. Namun saat ia mencoba berbalik, sosok lain muncul dari arah depan. Bayangan tinggi berwajah tertutup kain putih. Makhluk itu bergerak cepat, secepat angin memburu dedaunan. Maman berteriak histeris, "Jangan, ampuni saya!" Namun kedua makhluk itu tidak peduli. Mereka bukan datang untuknya. Mereka hanya bertemu di titik yang sama tanpa sengaja, menjadikan Maman saksi sekaligus korban pertama. Benturan energi terjadi ketika kedua makhluk itu saling melihat. Penjaga berwujud tinggi mengangkat lengannya yang panjang, sementara makhluk kecil berlumpur menggeram seperti binatang liar. Angin berputar di sekitar mereka. Padi di sekeliling roboh seolah terinjak banyak kaki yang tak terlihat. Maman yang berada di tengah-tengah hanya bisa menutup kepalanya sambil menangis. Tubuhnya gemetar ketakutan. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar, lalu pecah sedikit. Dari celah tanah muncul asap gelap yang mengelilingi tubuhnya. Baunya menyengat seperti rambut terbakar. Dalam hitungan detik, Maman mulai menjerit kesakitan. Kulitnya terasa panas, seakan dibakar dari dalam. "Aduh, panas, panas, tolong." Tetapi jeritannya lenyap ditelan suara angin yang semakin kencang. Makhluk tinggi itu menunduk, mengeluarkan suara geraman berat. Makhluk kecil itu melompat dengan kecepatan tak terduga, mencakar udara, mencoba merobek tubuh bayangan tinggi tersebut. Serangan demi serangan terjadi, namun yang terlihat oleh mata manusia hanyalah dua bayangan gelap saling berputar dan menabrak, menimbulkan pusaran debu hitam yang naik ke langit sawah. Ketika pusaran itu pecah, cahaya samar dari bulan tertutup awan memperlihatkan sesuatu yang membuat Maman menjerit terakhir kalinya. Makhluk kecil berlumpur menempel di dadanya. Kedua tangannya merobek kulit Maman seperti merobek daun kering. Makhluk tinggi itu merentangkan kedua lengannya, mengeluarkan aura dingin yang membuat tubuh Maman membeku. Dalam satu hentakan, suara tulang retak terdengar jelas. Tubuh Maman terlempar ke belakang, jatuh di antara batang padi yang hancur. Ia tak bergerak lagi. Malam kembali sunyi, hanya suara napas berat dua makhluk itu yang bergaung di antara barisan padi. Namun sebelum salah satu dari mereka kembali menyerang, suara lain terdengar, suara nyaring seperti peluit panjang. Tanpa aba-aba, kedua makhluk itu lenyap sekaligus, menghilang ke dalam kegelapan malam. Namun jejak mereka tidak hilang begitu saja. Tanah sawah di tempat itu berubah hitam. Padi roboh membentuk lingkaran lebar, dan tubuh Maman tergeletak membeku. Wajahnya seperti menatap sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Di rumahnya, Pak Haji Sirin tiba-tiba merasakan nyeri tajam di dada. Ia terbatuk dan memegangi kepala. "Apa yang terjadi? Kenapa penjagaku terhenti?" katanya panik. Di sisi lain desa, Pak Gofur juga merasakan hal serupa. Ia terjaga dari tidur sambil memegang dada, merasakan hawa panas seperti bara di dalam tubuhnya. Kenapa kiriman itu kembali cepat? Apa yang
ia lihat. Keduanya tidak tahu bahwa malam itu bukan hanya makhluk kiriman mereka yang bertemu, namun juga ada korban manusia yang tidak seharusnya terlibat dan esak peji. Ketika warga menemukan tubuh Mama di tengah sawah yang menghitam, perang santet itu tidak lagi bisa ditutupi. Itu baru permulaan. Embun pagi masih menempel di pucuk padi, ketika suara gemerisik aneh terdengar dari tengah hamparan sawah Pak Haji Sirin. Biasanya, pagi di desa itu dipenuhi suara burung dan angin ringan. Namun hari itu, keheningan terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahan napas bumi. Para buruh tani yang datang lebih awal berdiri ragu di pematang, tidak berani melangkah lebih jauh. Mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Jejak kaki hitam berasap membelah barisan padi, seperti baru dilewati makhluk yang kakinya terbakar. Ujung-ujung padi layu, warnanya menghitam seolah dijilat api yang tidak terlihat. Beberapa buruh lari ketakutan, meninggalkan cangkul dan karung yang baru mereka letakkan. Pak Haji Sirin yang sedang dalam perjalanan menuju sawah, terkejut melihat mereka berhamburan. Ia menghentikan sepeda motor tuanya. "Loh, kok pada lari? Ada apa?" tegurnya. Salah satu buruh gemetar. "Haji, sawah jenengan, kayak ada makhluk lewat, bukan manusia." Tanpa banyak bicara, Pak Haji Sirin melangkah masuk ke sawah. Semakin dalam ia berjalan, semakin kuat aroma belerang menyengat hidungnya. Seketika jantungnya berdegup keras saat melihat sesuatu tergeletak di antara batang padi. Seekor kambing hitam milik Pak Gofur mati dengan tubuh terbelah. Isi perutnya tumpah ke tanah berlumpur. Tidak ada tanda cakaran binatang, tidak ada luka biasa. Luka itu terlalu rapi, seperti dipotong dengan sesuatu yang tidak terlihat mata. Keterlaluan, ini pasti kerjaannya Gofur, gumamnya dengan amarah tertahan. Namun saat ia berjongkok mendekati bangkai kambing, bulu kuduknya berdiri. Di tanah, tepat di bawah tubuh kambing itu, ada simbol-simbol aneh terukir. Bentuknya melingkar menjadi satu kesatuan rumit seperti mantra kuno. Di salah satu sisi, ada tulisan kecil menggunakan darah kambing. "Balikan atau binasa." Pak Haji Sirin mundur selangkah. Tiba-tiba angin berputar keras, membuat padi bergoyang seperti sedang dirundung badai meski langit cerah. Dari kayahan, burung gagak berputar-putar, memekik pertanda sesuatu yang buruk akan datang. Malam harinya, rumah Pak Haji Sirin mendadak berubah seperti tempat penyiksaan. Angin dingin menusuk masuk dari sela-sela dinding, membuat lampu minyak berkedip-kedip padam. Istrinya, Bu Halimah, gemetar sambil memeluk selimut. "Kita diserang lagi, Haji. Aku tidak kuat." Belum sempat ia menjawab, suara langkah berat bergema dari dapur. Seolah ada seseorang berjalan tanpa alas kaki, menyeret sesuatu. Pak Haji Sirin mengambil kayu panjang dan mendekat pelan. Saat tirai dapur terbuka, ia terpaku. Lantai penuh lumpur sawah, dan di tengahnya berdiri makhluk tinggi berjubah hitam. Wajahnya tidak ada, hanya rongga gelap yang mengeluarkan asap seperti arang basah. Tangannya panjang, berujung kuku seperti besi panas yang terus meneteskan cairan merah ke lantai. "Gofur, kirim apa lagi kau ini?" desis Pak Haji Sirin. Makhluk itu mengangkat tangan. Ruangan mendadak berputar. Tirai berkibar keras seperti ditiup angin ribut. Bu Halimah menjerit saat tubuhnya terangkat dari lantai, terlempar ke dinding. Pak Haji Sirin mencoba menyerang, namun kayu di tangannya patah begitu saja seakan menabrak batu. Makhluk itu menunjuk dada Pak Haji Sirin. Dalam sekejap, ia merasakan panas luar biasa menyengat tubuh bagian dalamnya. Ia berlutut sambil memegangi dadanya. Napas tersengal. "Berhenti, jangan ganggu keluargaku." Namun makhluk itu tidak bergerak. Perlahan, ia membungkuk, mendekatkan rongga wajahnya ke telinga Pak Haji Sirin. Suaranya terdengar seperti derit besi diseret. Ini baru permulaan. Kemudian makhluk itu menghilang seolah tubuhnya berubah debu dan terbang keluar melalui celah genteng. Beberapa menit setelah semuanya tenang, Pak Haji Sirin tersungkur. Dada dan perutnya seperti dipenuhi bara api. Bu Halimah menangis sambil memapah suaminya ke kamar. Namun laki-laki itu hanya menatap kosong ke arah dinding. Di bayangan dinding itu, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Bayangan makhluk tadi menempel dan perlahan merayap mendekat, meski wujudnya tak lagi terlihat nyata. Esoknya, seorang dukun tua bernama Mbah Kromo datang setelah mendengar kejadian semalam. Wajahnya serius. "Haji Sirin, serangan ini bukan santet biasa. Ini jenis santet balas berantai. Sekali dilakukan, tidak bisa dihentikan sampai salah satu dari kalian mati." Bu Halimah menutup mulutnya, menahan tangis. Mbah Kromo menatap Pak Haji Sirin yang duduk pucat di kasur. "Kalau jenengan tidak menyerang duluan, tidak mungkin Gofur bisa pakai ilmu setingkat ini. Ada yang jenengan sembunyikan?"
Pak Haji Sirin terdiam. Ada rahasia yang sejak awal ia tutupi. Rahasia yang akan menjadi inti dari plot twist besar cerita ini. Namun sebelum ia membuka mulut, tiba-tiba kaca jendela retak sendiri. Retakan itu membentuk tulisan 1 hari lagi. Bab ini ditutup dengan rasa genting yang tajam. Santet yang saling dikirim bukan lagi sekadar balas dendam. Ini perang mematikan yang menunggu korban berikutnya. Dan waktu mereka tinggal 1 hari. Pagi itu, suasana rumah Pak Haji Sirin seperti ruang duka. Hening, berat, dan dipenuhi ketakutan. Setelah tulisan misterius 1 hari lagi mongkil di kaca, tidak satu pun dari penghuni rumah bisa tidur. Bu Halimah menyalakan lampu minyak di setiap sudut, berharap cahaya bisa mengusir sesuatu yang tidak terlihat. Namun, entah mengapa, lampu-lampu itu justru padam satu persatu tanpa sebab yang masuk akal. Di ruang tengah, Mbah Kromo duduk bersila di atas tikar pandan. Wajahnya menua dengan kerut dalam, sorot matanya sangat serius. Di depannya ada kendi berisi air bunga dan beberapa helai daun kelor yang mulai mengering. Ia memejam, merapal pelan, mencoba merasakan arah sumber gangguan gaib yang menyerang keluarga itu. Pak Haji Sirin duduk tak jauh dari sana. Tubuhnya lemah, punggungnya membungkuk, dan napasnya berat. Sejak serangan makhluk berjubah hitam tadi malam, panas di dadanya tidak hilang. Seolah bara yang ditanam di dalam tubuh terus menyala, membakar sedikit demi sedikit. Mbah Kromo membuka mata. Sirin, aku perlu jenengan bicara jujur. Serangan ini bukan sembarangan. Gofur nggak mungkin bisa kirim santet sekuat itu tanpa alasan besar. Pak Haji Sirin menghela napas panjang. Ia mengusap wajah, mencoba menahan rasa sakit. Aku memang salah. Ada yang selama ini aku sembunyikan. Bu Halimah berpaling kaget. Jangan bilang ada hubungannya dengan Pak Gofur. Pak Haji Sirin mengangguk perlahan. Nadanya berat, seperti membawa beban lama. Sebelum semua ini terjadi, aku sudah duluan menyerang Gofur. Keheningan seketika memenuhi ruangan. Kenapa jenengan lakukan itu? Tanya Mbah Kromo. Pak Haji Sirin menunduk. Aku takut dia mengambil pembeli padi lebih banyak. Pasar lagi sepi. Aku gelap mata. Aku minta tolong seseorang untuk mengirim santet ringan ke gudangnya, biar dagangannya rusak sedikit. Bu Halimah langsung menutup mulut dengan kedua tangannya. Tak percaya. Haji, kenapa sampai segitunya? Pak Haji Sirin menggertakkan gigi. Aku kira cuma untuk menakuti. Ternyata yang menyerang balik bukan Gofur sendiri. Ada yang membantunya. Ada dukun kuat di belakangnya. Mbah Kromo menatap tajam. Dari tadi aku merasa ada energi asing. Santet yang menyerang jenengan itu bukan karya satu orang, tapi 2. Yang satu mengirim makhluk, yang satu lagi mengikat waktunya. Di luar Rama, suara ayam berkokok tidak wajar. Suaranya serak, seperti tenggorokannya diseret besi. Lampu teras mendadak pecah tanpa angin, membuat semua orang tersentak. Bu Halimah memeluk lengan suaminya. Ketakutan. Mbah Kromo berdiri, mengambil kendi dan daun kelor. Sirin, kalau jenengan diserang 2 arah, artinya lawan sudah siap menghabisi. Malam adalah puncaknya. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, suara ketukan keras menggema di pintu depan 3 kali. Berat seperti tulang memukul kayu. Tidak ada yang bergerak. Ketukan itu terdengar lagi, lebih kuat, membuat daun pintu bergetar. Pak Haji Sirin berbisik, itu bukan orang. Mbah Kromo memberi isyarat supaya mereka tetap diam. Ia berjalan perlahan menuju pintu, menempelkan daun telinga. Namun sebelum ia mengambil keputusan, pintu terhempas terbuka sendiri. Angin dingin menerjang masuk. Gorden berkibar liar di ambang pintu. Tidak ada siapapun, hanya ada seikat jerami tergantung dengan tali hitam, melayang tanpa disentuh, seakan digantung oleh tangan tak kasat mata. Jerami itu perlahan memutar, lalu jatuh ke lantai, memercikan darah segar yang langsung mengalir membentuk tulisan, 1 nyawa lagi. Bu Halimah menjerit kecil. Mbah Kromo segera membuat garis pelindung dengan garam. Ini peringatan terakhir. Mereka akan datang bukan sekadar ingin membuat lemah, tapi menghabisi semua penghuni rumah. Ia menoleh ke Pak Haji Sirin. Aku butuh jenengan jujur lagi. Siapa yang jenengan bayar buat santet Gofur? Pak Haji Sirin diam. Matanya gemetar. Aku pakai jasa orang yang tidak seharusnya aku datangi. Siapa? Sepasang kata keluar perlahan, membuat Mbah Kromo terhenyak. Mbah Jaya Putih. Tubuh Mbah Kromo seketika menegang. Sirin, kau gila? Jaya Putih itu dukun hitam tingkat atas. Sekali kau minta bantuannya, kau otomatis terikat hutang jiwa. Pak Haji Sirin menutup wajahnya. Aku tidak tahu akan sejauh ini. Mbah Kromo menghela napas panjang. Sekarang semuanya jelas. Makhluk yang menyerangmu itu bukan kiriman Gofur. Itu makhluk milik Jaya Putih sendiri. Dia sedang menagih hutangmu. Dan cara dia menagih selalu sama. Mengambil nyawamu. Bu Halimah hampir pingsan mendengarnya.
Terus Gofur? Tanya Pak Haji Sirin lirih. Gofur memang menyerang balik, tapi santetnya tidak sekuat ini. Yang membuat ancaman menjadi dua arah adalah Jaya Putih. Kau diserang dua kubu sekaligus. Pak Haji Sirin terdiam. Dua musuh, dua santet berbeda. Dua maut yang menunggu di depan pintu. Mbah Kromo melanjutkan. Malam ini, dua kekuatan itu akan bertemu. Rumahmu jadi arena mereka. Salah langkah sedikit, kalian semua tamat. Saat mereka sedang mencerna kalimat itu, terdengar suara langkah kaki di luar jendela. Pelan, teratur, dan sangat jelas. Seperti seseorang berjalan bolak-balik, mengikuti alur tembok rumah. Namun ketika Mbah Kromo mengintip, tidak ada siapapun. Lalu tiba-tiba bayangan besar melintas di luar. Sangat cepat. Tak lama kemudian, sebuah suara berat berbisik, suara yang membuat darah semua penghuni rumah membeku. Waktumu meh entek. Waktumu hampir habis. Pak Haji Sirin terduduk. Ini sudah sampai batasnya, Mbah. Apa kita masih bisa selamat? Mbah Kromo menatap lenggit-lenggit rumah yang mulai bergetar. Seperti ada sesuatu merayap di atas genteng. Masih bisa, tapi aku butuh satu hal darimu, Sirin. Apa? Kau harus siap menghadapi kenyataan bahwa salah satu serangan ini bukan berasal dari musuh yang kau kira. Pak Haji Sirin mengerutkan kening. Maksudnya? Mbah Kromo menatapnya tanpa berkedip. Yang ingin membunuhmu bukan hanya Gofur, bukan hanya Jaya Putih, tapi seseorang yang jauh lebih dekat dari yang kau bayangkan. Dan bab ini berakhir dengan misteri itu menggantung. Di luar suara langkah berhenti, lalu suara lain menyusul. Suara kuku menggores atap perlahan, semakin keras, semakin dekat. Pertanda bahwa malam pembantaian sudah menunggu. Langit desa mulai menghitam saat senja turun. Awan menggulung perlahan, seperti perut raksasa yang siap menumpahkan badai. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik, semuanya sunyi. Pertanda malam itu bukan malam biasa. Sejak Mbah Kromo mengatakan bahwa ancaman datang dari lebih dari dua arah, suasana rumah Pak Haji Sirin terasa semakin sesak. Bu Halimah duduk sambil memegang tasbih. Bibirnya bergetar merapal doa. Namun jari-jarinya lemah, seolah setiap butir tasbih menyerap tenaga yang tersisa. Pak Haji Sirin duduk di sampingnya, wajahnya pucat dan berkeringat. Bara di dadanya makin panas. Kadang rasa itu terasa seperti disayat dari dalam, memaksa dirinya meringis tanpa suara di ruang depan. Mbah Kromo menata berbagai perlindungan, garam, kendi air bunga, daun kelor, dan dupa kecil. Setiap benda diletakkan di arah tertentu, utara, timur, selatan, barat, sebagai penahan energi jahat. Setelah semuanya siap, ia duduk bersila dan memejamkan mata. Pelan, ia merapal. Malam ini, dua kekuatan akan datang. Tapi yang ketiga akan muncul setelah darah pertama jatuh. Kalimat itu membuat Pak Haji Sirin bergidik. Ia mencoba bertanya. Masih belum jelas. Siapa yang ketiga itu, Mbah? Mbah Kromo membuka mata. Sorotnya tajam. Dia seseorang yang tidak pernah jenengan curigai. Dan dia punya alasan kuat untuk ingin jenengan tidak selamat malam ini. Namun sebelum Sirin sempat bertanya lebih jauh, rumah bergetar. Brok, jendela dapur terbuka sendiri. Gorden berkibar seperti dihisap angin kencang. Meski di luar terlihat tenang, lalu terdengar suara pertama, suara yang selama ini menjadi tanda santet terberat. Suara kaki tidak terlihat yang menyeret tanah, licin, basah, dan berat. Seperti seseorang menyeret tubuh yang mengeluarkan lumpur. Suara itu bergerak dari arah sawah, mendekat rumah perlahan. Bu Halimah memeluk suaminya. Haji, mereka datang. Tiba-tiba, lampu minyak padam semuanya sekaligus. Rumah hanya diterangi cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Dalam gelap itu, terdengar napas panjang di luar dinding. Napas yang bukan manusia dalam, berlendir, dan menimbulkan gema. Mbah Kromo berdiri dan mengangkat kendi air bunga. Yang pertama, datang. Makhluk kiriman Gofur. Belum sempat ia maju, sesuatu memukul dinding rumah dari luar. Duk, dak, dak. Plester tembok rontok. Kayu melengkung seolah dihantam kepala keras berkali-kali. Lalu, retakan muncul. Dinding terbelah kecil, cukup untuk memperlihatkan sesuatu. Sebuah mata. Bukan mata manusia, melainkan mata bulat putih seluruhnya tanpa kelopak. Tanpa urat, hanya lapisan putih berlendir. Mata itu menatap ke dalam rumah. Menatap mereka tanpa kedip. Bu Halimah menjerit. Pak Haji Sirin limbung. Hampir jatuh. Mbah Kromo segera memercik air bunga ke arah retakan. Mata itu meleleh seperti lilin panas, lalu menghilang. Namun suara geraman rendah terdengar di luar. Semakin liar, semakin marah. Makhluk itu tak bisa masuk kalau garis pelindung tidak rusak, ujar Mbah Kromo. Tapi ia akan mencoba. Belum sempat ia selesai bicara, suara lain muncul. Suara seretan kain panjang,
Suara jubah besar yang bergerak menyapu tanah. Pak Haji Sirin terbelalak. Itu makhluk milik Jaya Putih. Benar saja. Dari celah jendela, terlihat bayangan tinggi berjubah hitam berdiri di halaman. Tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap rumah. Dengan rongga wajah yang mengeluarkan asap tebal, rumah kecil itu kini dikepung dua kekuatan santet sekaligus. Namun Mbah Kromo tetap berdiri tegak. Tenant. Karena yang ketiga belum muncul. Bu Halimah menatapnya takut. Masih ada lagi? Yang ketiga bukan makhluk, tapi manusia. Manusia yang selama ini menahan dendam tersembunyi. Suasana semakin tegang ketika kedua makhluk mulai bergerak bersamaan. Yang dari sawah memukal-mukal dinding, yang berjubah hitam mendekat pintu depan. Lantai bergetar. Atap berderak. Mbah Kromo menancapkan sebilah keris kecil di tengah ruangan. Kita harus bertahan sampai salah satu mundur. Namun tiba-tiba, beras, genteng atap pecah. Sesuatu jatuh ke dalam rumah. Makhluk berlumpur. Tubuhnya dibuat dari tanah sawah dan akar kering, masuk dengan kepala membentur lantai. Tubuhnya bergerak patah-patah seperti kayu lapuk hidup kembali. Dari mulutnya menetes cairan hijau yang membuat lantai meleleh. Pak Haji Sirin menjerit kesakitan. Bara di dadanya semakin panas, seolah makhluk itu menarik energi hidupnya. Mbah Kromo cepat memercikan daun kelor. Namun makhluk itu justru bergerak menuju Pak Haji Sirin, seolah hanya ia yang disasar. Ini targetnya, teriak Mbah Kromo. Mundur Halimah. Namun saat makhluk itu hampir mencapai Pak Haji Sirin, sesuatu terjadi. Bayangan tinggi berjubah hitam melayang masuk lewat pintu depan melawan arah angin. Kedua makhluk itu saling menatap, lalu bertarung di tengah ruang tamu. Tulang, lumpur, dan asap hitam beradu seperti dua harimau berebut mangsa. Rumah bergetar hebat. Piring-piring jatuh dan pecah. Udara menjadi sangat panas. Di tengah kekacauan itu, Bu Halimah menangis ketakutan. Haji, ini sudah akhir. Namun Mbah Kromo menatap keluar jendela dan wajahnya berubah pucat. Ini belum akhir. Pak Haji Sirin terengah. Apalagi Mbah? Mbah Kromo menunjuk halaman luar. Yang ketiga sudah datang. Di luar Rama berdiri seseorang yang tidak mereka sangka. Seseorang yang wajahnya akrab namun sorot matanya penuh kebencian. Orang itu memegang kendi hitam, wadah santet paling mematikan. Pak Haji Sirin nyaris tidak bisa bernapas saat melihatnya. Tidak mungkin. Bu Halimah terpaku. Kenapa? Dia. Mbah Kromo bergumam lirih. Dari awal aku sudah mencium niat jahat, tapi tidak menyangka dia seberani ini. Dan bab ini ditutup dengan kalimat yang membuat tubuh Pak Haji Sirin seketika dingin. Orang ketiga itu adalah darah dagingmu sendiri. Dengan wajah penuh amarah dan dendam, ia melangkah masuk rumah, membawa kematian di tangannya. Angin malam Jawa Timur bertiup kencang ketika Pak Gofur memandangi hamparan sawah miliknya yang diterangi cahaya bulan. Dari Kehan, terlihat beberapa titik api kecil berkedip-kedip di pematang. Bukan obor, bukan juga aktivitas petani. Titik api itu seperti mata makhluk yang memperhatikan. Ia mengusap wajah, tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Sejak serangan santet terakhir dari Pak Haji Sirin, banyak hal aneh terjadi. Padi yang tersisa justru berubah menjadi hitam seperti gosong. Dan beberapa pekerja melihat sosok perempuan tua berjalan di antara tanaman pada malam hari. Namun malam itu berbeda. Suasana lebih pekat, lebih ruang dada. Pak Gofur menoleh ketika mendengar langkah pelan mendekat. Kamu datang juga, gumamnya. Pak Hadi tetangga sekaligus satu satania orang yang masih mau bicara dengannya mengangguk pelan. Aku lihat lampu rumahmu mati semua. Kupikir kamu pingsan lagi. Makanya aku kesini. Pak Gofur menarik napas panjang. Santetnya semakin kuat di. Aku sudah tahan berminggu-minggu, tapi rasanya tubuhku makin habis. Pak Hadi menatapnya iba. Haji Sirin makin gila. Semua orang tahu dia pakai bantuan makhluk-makhluk itu. Tapi kamu kenapa tidak pergi saja melapor atau minta bantuan Kiai? Pak Gofur menggeleng. Kiai tak bisa menolong kalau aku memang sudah menandatangani perjanjiannya dulu. Pak Hadi tertegun. Jadi Ben, kamu juga terlibat? Pak Gofur tidak menjawab. Matanya hanya terarah pada sawah yang semakin gelap. Angin menabrak dondon padi seperti bisikan ribuan mulut kecil yang meminta sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara retak dari pematang. Pak Hadi menyalakan lampu senter. Cahaya itu menyorot sosok perempuan tinggi dengan rambut menjuntai. Tubuhnya tampak seperti ditutupi lumpur sawah. Matanya kosong dan kulitnya pecah-pecah. Masya Allah, bisik Pak Hadi sambil mundur. Perempuan itu berjalan mendekat, namun langkahnya tidak terdengar seperti kaki menyentuh tanah, lebih seperti geseran kain basah. Aku mengenal perempuan itu, gumam Pak Gofur lirih. Wajahnya pucat, tubuhnya goyah. Dulu, dia salah satu penunggu sawahku. Dia yang menjaga hama,
menjaga panen, tapi diet. Suaranya bergetar. Dia tumbal yang aku berikan atas perjanjianku. Pak Hadi menatapnya tak percaya. Kamu benar-benar menyerahkan orang? Pak Gofur menunduk. Itu bukan orang yang masih hidup. Waktu itu mayat perempuan hilang terseret banjir dekat jembatan. Dukun bilang aku bisa menawarkannya. Dan kesepakatan itu membuatku kaya selama hampir 5 tahun. Pak Hadi membeku. Dan sekarang dia menagih. Perempuan itu berhenti di tepi sawah. Lalu ia mengangkat tangan kanan, menunjuk lurus ke arah Pak Gofur. Tidak ada suara dari mulutnya, tapi gema lirih terdengar di udara. Kau berjanji. Pak Gofur mundur. Aku tidak mau lagi. Aku sudah hentikan semuanya. Namun perempuan itu bergeser lebih cepat. Kini posisinya hanya 2 langkah dari mereka. Aroma lumpur busuk terbawa angin. Pak Hadi hampir muntah. Kau berjanji. Kali ini suara itu terdengar jelas bukan dari mulutnya, tapi dari seluruh arah. Pak Hadi gemetar sambil menarik lengan Pak Gofur. Lari! Ini bukan makhluk yang bisa diajak bicara. Namun sebelum mereka bergerak, tanah di sekitar kaki Pak Gofur bergetar. Lumpur sawah menyembur seperti napas makhluk besar. Dari permukaan mengkuil tenggen-tenggen hitam penuh lumpur yang meraih pergelangan kaki Pak Gofur. Lepaskan! Tolong lepaskan aku! Teriaknya. Pak Hadi mencoba menarik tubuh temannya. Namun tenggen-tenggen itu semakin banyak. Semakin kuat, lumpurnya dingin seperti es dan menempel seperti tar. Gofur, bertahan. Aku tarik kamu, seru Pak Hadi. Pak Gofur menjerit kesakitan. Hadi, kalau aku hilang malam ini, tolong bilang ke istriku. Aku minta maaf. Jangan ngomong begitu. Kita cari bantuan dulu. Namun suara gemuruh terdengar dari dalam sawah. Disusul suara seperti puluhan orang berbisik, memanggil nama Pak Gofur berulang-ulang. Gofur, Gofur. Perempuan penunggu sawah itu melangkah mendekat. Kali ini ia menundukkan kepalanya sejajar mata Pak Gofur. Suaranya memecah udara. Waktumu telah tiba. Di saat itu juga, tubuh Pak Gofur terseret setengah meter ke arah sawah. Pak Hadi terhuyung, kehilangan keseimbangan. Lumpur naik, hingga menutup betis Pak Gofur. Aku tidak akan pergi. Aku tidak mau mati. Pak Gofur meronta histeris. Perempuan itu mengangkat kedua tangannya ke langit. Dari sela rambutnya yang basah, tampak senyum lebar, senyum seseorang yang akhirnya melihat perjanjian ditepati. Namun tiba-tiba, suara keras menggema dari tepi jalan. Suara klakson mobil yang dibunyikan panjang, disusul teriakan banyak orang. Pak Gofur menoleh. Lampu mobil-mobil warga menyorot ke arah sawah. Mereka datang baru Mairomi setelah salah satu pekerja melihat kilatan cahaya aneh dari sawah dan melapor. Cahaya itu membuat perempuan penunggu sawah itu menjerit melengking. Tangan-tangan dari lumpur melemah. Pak Gofur berhasil menarik satu kakinya. Tarik aku sekarang! Teriaknya pada warga. Beberapa orang masuk ke pematang, menarik tubuh Pak Gofur sambil menghindari tanah yang terus bergerak. Perempuan itu terus memekik. Tubuhnya berasap seolah terbakar cahaya. Namun, ketika warga hampir berhasil menarik Pak Gofur keluar, perempuan itu mengayunkan tangannya. Angin kencang berputar seperti pusaran kecil, menerjang warga hingga terpental. Cahaya lampu mobil bergetar dan padam seketika dalam kegelapan itu. Suara perempuan itu terdengar sangat dekat. Perjanjian tidak bisa dibatalkan, dan tumbal tidak bisa diselamatkan. Pak Gofur memekik keras saat tubuhnya tiba-tiba ditarik ke dalam lumpur dengan kecepatan luar biasa. Dalam hitungan detik, hanya kepalanya yang terlihat. Hadi, tolong! Serunya putus asa, tapi tangan-tangan itu semakin ganas. Dan sebelum ada yang sempat mendekat, wajah Pak Gofur ditarik ke bawah hingga seluruh tubuhnya hilang di telan sawah. Hening, sawah kembali seperti biasa. Kecuali ombak kecil pada permukaannya seolah seseorang baru saja tenggelam. Pak Hadi berlutut sambil menangis. Sementara para warga terpaku, tidak mampu berkata apapun. Namun mereka tidak tahu bahwa kematian Pak Gofur hanyalah awal dari malam paling kelam dan perang santet antara Pak Haji Sirin dan Pak Gofur yang selama ini mereka kira sudah berhenti baru saja memasuki tahap paling mematikan. Setelah tubuh Pak Gofur ditelan sawah, warga yang menyaksikan kejadian itu terdiam lama. Tidak ada yang berani bicara, seolah suara apapun bisa memanggil kembali makhluk yang menyeretnya. Angin malam yang biasanya lembut kini seperti membawa rintihan yang tidak ingin mereka dengar. Pak Hadi berdiri terpincang, wajahnya dipenuhi lumpur dan air mata. Ia memandang sawah yang tampak kembali tenang, namun ia tahu ketenangan itu hanya topeng. Gofur, kenapa kamu melakukan semua ini? Gumamnya lirih. Warga berusaha menenangkan Pak Hadi, tetapi suasana semakin mencekam. Lampu kendaraan satu persatu kembali menyala. Mereka bersiap pulang, tetapi tiba-tiba salah satu petani yang berada di ujung jalan berteriak ketakutan. Pak, itu
di pos Kamling. Lihat, semua menoleh. Di pos kecil dekat perempatan jalan desa, tampak sebuah sosok berdiri. Cahaya lampu membuat bayangannya terlihat panjang mengerikan. Sosok itu memakai jubah putih berlumpur. Wajahnya tertutup rambut panjang, namun bentuk tubuhnya sangat mirip pada Haji Sirin, bisik salah satu warga dengan suara bergetar. Semua saling pandang tak percaya. Mengapa dia muncul di tempat itu setelah kematian musuhnya? Apakah ia yang memanggil makhluk sawah tadi? Pak Hadi maju beberapa langkah. Haji Sirin, apa maksudmu berdiri di sana? Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan kanan perlahan, dan dari ujung jarinya jatuh tetesan cairan hitam ke tanah. Salah satu warga mendekat dengan hati-hati sambil menyalakan senter. Begitu cahaya menyorot tangan sosok itu, semua orang bergidik. Cairan hitam itu bukan sekadar lumpur. Warnanya pekat, mengkilap, dan baunya menusuk seperti darah busuk. Namun yang membuat mereka benar-benar takut adalah ketika sosok itu mulai berjalan mendekat. "Bubar! Bubar semua!" teriak ketua RT panik. Warga berlari ke arah rumah masing-masing. Pak Hadi masih terpaku. Matanya tidak lepas dari bayangan yang berjalan lambat seperti melayang. "Pak Haji, kalau itu benar-benar Anda, hentikan semua ini." Sosok itu berhenti beberapa meter darinya. Lalu dari balik rambut panjangnya terdengar suara lirih, seperti suara lelaki tua yang tercekik. "Aku bukan Sirin." Pak Hadi mundur spontan. "Kalau bukan..." Lalu rambut panjang itu tergerai ke samping perlahan, seolah disibakan angin tak terlihat. Wajah yang muncul bukan wajah manusia utuh. Sebagian kulitnya mengelupas, memperlihatkan daging hitam di bawahnya. Matanya cekung dengan 2 titik putih, kecil berputar cepat. Namun bukan itu yang paling menghancurkan hati Pak Hadi. Di antara kulit yang terkelupas, ada bekas luka di dahi dan garis rahang yang sangat dikenalnya. Pak Hadi berbisik ngeri. "Gofur." Makhluk itu mengeluarkan suara renyah seperti tulang patah. "Kau tidak menolong." Pak Hadi mundur sambil menggeleng keras. "Aku sudah mencoba. Aku tarik kamu. Kamu lihat sendiri." Makhluk itu perlahan mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah di sekitarnya berubah hitam seperti terbakar. Udara bergetar ringan, mirip getaran gendang yang dipukul dari dalam bumi. "Tinggalkan aku." "Tidak, aku cuma terpental. Kamu lihat sendiri makhluk itu menyerang kami." Tiba-tiba, makhluk itu berhenti. Kepalanya menoleh ke arah sawah yang jauh di belakangnya, seakan mendengar panggilan tak kasat mata. Kemudian ia menatap Pak Hadi lagi. "Waktuku belum selesai." Sebelum Pak Hadi sempat bicara lagi, tubuh makhluk itu perlahan pudar. Ia berubah menjadi kabut hitam yang tersedot ke arah sawah, hilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Pak Hadi gemetar hebat. Ia jatuh berlutut sambil menutup wajah. Semakin lama ia menyadari kemunculan sosok itu bukan sekadar menakuti, itu peringatan. Dan perang santet ini belum berakhir. Keesokan paginya, desa geger karena kabar tersiar bahwa Pak Haji Sirin pingsan di musala rumahnya saat subuh. Tubuhnya membiru seperti kehabisan oksigen, dan napasnya terengah seperti orang yang dicekik. Bunyai Rasti, istrinya, menangis sambil duduk di samping ranjang. Sudah beberapa malam dia tidak tidur. Dia selalu bilang ada yang mengawasinya dari luar jendela. Pak Hadi yang datang bersama beberapa warga hanya bisa menelan ludah. Ia menatap wajah Pak Haji Sirin yang pucat. Tidak ada tanda bekas luka fisik, tetapi di sekitar lehernya tampak garis hitam tipis seperti bekas ikatan. Pak Hadi bertanya pelan, "Bunyai, apa Pak Haji sempat bilang sesuatu sebelum pingsan?" Bunyai mengusap air mata. Dia cuma bilang satu kalimat sebelum jatuh. "APA Diable." Gofur sudah kembali. Ruangan mendadak hening. Malam menurunkan gelapnya dengan lebih cepat dari biasanya. Banyak warga memilih menutup pintu sejak maghrib. Anak-anak tidak diizinkan keluar. Bahkan suara jangkrik pun terdengar lebih pelan, seolah ikut takut pada sesuatu yang mengintai. Pak Hadi duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Lampu sengaja dipasang terang. Meski begitu, jantungnya tetap berdegup keras. Ia merasa setiap bayangan di dinding mengikuti gerakannya. "Gofur, kalau benar itu kamu, apa yang kamu inginkan?" gumamnya. Tiba-tiba lampu kedip 2 kali. Pak Hadi menegakkan tubuh, kedap-kedip mati. Ruangan gelap total. Ia meraba meja mencari ponsel. Namun sebelum sempat menyalakan senter, terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Suara itu sangat pelan, namun jelas tidak berasal dari manusia biasa. Pak Hadi menelan ludah. Siapa di luar? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan panjang yang membuat napasnya semakin sesak. Ia berjalan perlahan mendekati pintu. Tangan gemetar memutar kunci. Namun sebelum pintu terbuka, suara lain muncul dari belakangnya. "Aku." Pak Hadi membalik badan sekilas. Namun yang ia lihat membuat lututnya ambruk. Di pojok ruangan, tepat di bawah foto keluarga,
berdiri sosok yang tubuhnya masih meneteskan lumpur sawah. Rambutnya menutupi wajah. Tangannya terlipat aneh, seperti patah. Dan dari dada sosok itu, mengalir suara serak yang memanggil namanya. Hadi, Pak Hadi, menjerit. Pintu depan tiba-tiba terbuka sendiri oleh angin keras. Suara itu semakin dekat. Kau utang, satu nyawa. Sebelum Pak Hadi sempat lari, sosok itu melesat cepat menerjangnya. Dan seluruh desa mendengar teriakan panjang malam itu. Teriakan yang menandai bahwa perang santet antara dua juragan padi itu baru memasuki babak paling kelam dan tidak ada siapapun yang benar-benar aman.